لهديه على كل نية صالحة لطلب الشفاء لدفع البلاء إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati ala iskalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalatil kursiyah wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyariyah wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'da tahiyah nashkurullaha ta'ala jami'an ala ni'ami. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan semoga dirahmati oleh Allah, para alimul ulama, para asatid, para guru-guru kita, para imam kita, ketua dan jajaran takmir dan yayasan Al-Munawwarah, para sepuh dan bini sepuh, para orang-orang tua kami, hadirin wal hadirah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Pagi hari ini dengan iradah Allah kita dipertemukan kembali pada kajian subuh pagi hari ini. Semoga rangkaian ibadah kita baik yang sifatnya mahdoh ataupun ghairu mahdoh, yang langsung kepada Allah atau yang melalui pelantara, semoga qabul dan makbul indallah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah ma'a salami, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mencintai Nabi itu amrun wajibun, perkara yang wajib. Maka la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hadis riwayat Bukhari mengatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga Nabi Muhammad diposisikan oleh kita, dicintai oleh kita di atas segala-galanya ketimbang kedua orang tuanya dan ketimbang anak-anaknya serta manusia yang lainnya. Insyaallah. Kenapa kemudian sampai seperti itu? Karena kecintaan Nabi kepada kita luar biasa, Bapak Ibu. Kalau melihat di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ketika mau wafat dan meninggal dunia, yang beliau risaukan itu bukan istri yang menjadi buahan hatinya, belahan jantungnya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan. Ketika Nabi mau meninggal dunia, mau wafat, sampai pas nazaknya beliau, yang beliau risaukan bukan putri kesayangannya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, bukan. Ketika beliau mau meninggal dunia, yang beliau risaukan dan khawatirkan bukan dua cucu kesayangannya Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, tapi ketika beliau mau wafat, yang dipikirkan, yang disebut-sebut adalah ummati, 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 kita umatnya. Insyaallah Bapak Ibu. Makanya sangat wajib kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayatnya itu kan dicabut nyawa itu
Bapak Ibu, Nabi tidak mau diperlakukan istimewa. Tidak mau itu. Kata malaikat Ijrail, wahai Nabi, silahkan perintahkan kepadaku karena engkau adalah kekasih Allah. Mau dicabut nyawa itu mau seperti apa keadaannya? Mau mudah, mau ringan, mau gampang, mau langsung saja menghadap Allah? Tidak. Aku tidak mau diperlakukan spesial. Apa yang kamu biasa lakukan mencabut nyawa kepada manusia lainnya, lakukan terhadapku. Aku ingin menanggung beban sakitnya sakaratul maut, dan ini aku tidak mau terjadi terhadap umatku. Bayangkan Bapak Ibu. Itu kecintaan Nabi kepada kita. Dicabut nyawa itu kan dari ini Pak, Bu. Dari Bunda, dari jempol kaki sebelah kanan. 40 hari orang mau meninggal dunia itu sudah mulai terasa Pak. Satu tanda orang mau meninggal dunia dalam risalah Al-Qurtubi dijelaskan, telapak kaki kanannya sering terasa dingin. Periksa Bapak Ibu. Sejuk juga Ustadz kena AC. Bukan, maksudnya kalau sedang tidak kena AC sering dingin terus gitu. Yang kedua ubun-ubunnya sering nyut. Itu tanda itu 40 hari lagi. Masya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hikmah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amada bi asrarihi wa aada bi barakatihi fi daraini amin. Aslu kulli maksiatin wa goplatin wa syahwatin ridho anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridho minka anha au kama qala wallahu a'lam bimuradi. Akar atau pangkal segala maksiat adalah kelalaian dan syahwat, kerelaan kamu terhadap nafsumu. Wa aslu kulli ta'atin, dan adapun akar atau pangkal segala ketaatan kepada Allah adalah wa yaqadatin wa iffatin, satu kesadaran ruhani, wa iffatin dan penjagaan diri, ada murido minka anha, dari ketidakrelaanmu terhadap nafsu. Jadi Bapak Ibu, pangkal maksiat itu ridho terhadap nafsu, sedangkan pangkal ketaatan itu dia tidak ridho terhadap nafsu. Kira-kira begitu gambaran umumnya. Bismillahirrahmanirrahim dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Lalu apa kemudian hikmahnya itu, sarahnya itu? Tuwaddihu hadihil hikmatu anna muwafiqal insani min nafsihi wa khossatan min nafsihil ammarah huwa asasun lihalihi ruhi wa amalihi sawa'un kanat solihatan au fasidatan. Hikmah ini menjelaskan bahwa sikap seorang terhadap dirinya sendiri, terutama terhadap nafsunya yang mengajak kepada kejahatan, adalah asas kepada keadaan ruhani, dan amalannya sama, ada baik dan ada buruknya. Nah Bapak Ibu, jadi hikmah ini penekanannya tergantung kepada bagaimana sikap kita terhadap nafsu kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mendorong seseorang kepada keburukan dan kepada kemaksiatan. Jadi tinggal dilihat bagaimana sikap kita terhadap nafsu. Jika seseorang banyak melakukan maksiat, berarti dia masih terbawa oleh hawa nafsunya. Jika dia melaksanakan ketaatan, berarti dia mampu mengendalikan amarah dan nafsu dalam dirinya. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tuhusi Al-Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan dan dikatakan bahwa nafsu itu ada 3 bagian. Satu, ada nafsu
ammarah, 2 nafsu lawamah, 3 nafsul mutmainnah. Apa itu yang disebut dengan nafsu amarah? Nafsu kebencian, nafsu kemudian marah, nafsu emosi, itu namanya nafsu amarah. Maka hati-hati Bapak Ibu terhadap nafsu yang satu ini. Normal manusia punya amarah, punya emosi, tapi mampu nggak kita mengendalikannya? Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Ausoni ya Khalili, ya Rasul, tolong berikan nasihat dan wasiat kepadaku. Kalau aku mengamalkannya, Allah ridho kepadaku dan aku selamat dunia dan akhirat." Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. Ausoni ya Khalili. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Apakah hanya itu? Nabi katakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. 2 kali diulang, Bu. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. 3 kali. Ada rahasia besar ketika kita mampu mengendalikan amarah dan emosi ini Bapak Ibu sekalian. Maka sepanjang sejarah menyebutkan bahwa tidak ada masalah yang bisa terselesaikan dan diselesaikan dengan marah-marah. Nggak ada. Hati-hati Bapak Ibu punya ucapan, punya omongan itu ya. Salamatul insan bihibdil lisan. Selamatnya manusia karena mampu menjaga lisannya. Itu Bapak Ibu. Kan gara-gara salah ngomong, gara-gara omongan seenaknya saja kan jadi terjadi huru hara. Kemarin di Jakarta itu rumah Syahrini, Syahrini pula. Saron. Aduh maaf ya. Astagfirullahaladzim. Gara-gara salah ngomong tuh. Jadi amarah membludak ya. Tapi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang terjadi di Nepal. Aduh, mengerikan. Sampai istri Perdana Menterinya dibakar hidup-hidup. Itu kan gara-gara amarah. Coba setelah itu kita lihat. Apa yang akan terjadi ketika kita melakukan sebuah anarkisme. Dengan marah-marah dengan seperti itu, apa yang akan terjadi setelah itu? Penyesalan yang tiada berujung. Gara-gara nafsu amarah. Jadi maksiat ujungnya. Bapak Ibu sekalian, merusak, mengendalikan, yang penting emosinya lepas. Lepas saat itu secara emosinya, tapi kemudian akan timbul penyesalan mendalam. Maka kalau marah sama anak, sama suami, sama istri, hati-hati. Suka menyesal Bapak Ibu. Penyesalan saya terdalam sampai dengan saat ini yang masih membekas terhadap anak saya. Karena pernah saya memukul anak Bapak Ibu. Sepanjang hidup tuh baru seumur hidup sekali saja. Karena dulu himpitan ekonomi, kehidupan belum stabil. Ya, banyak ini dan itu tuntutan. Tetibanya anak itu mungkin mau keluar rumah karena mungkin bosan di dalam terus. Dia manjat, perempuan nih anak pertama, manjat jendela. Saya tidak bisa mengendalikan emosi karena tuntutan banyak, karena waktu itu tekanan yang paling berat dalam hidup saya adalah ditekan oleh manusia yang terkuat sedunia. Aduh, kan nggak bisa dilawan itu Bapak Ibu sekalian ya, dan memang bukan lawan kita. Aduh, marah Bapak Ibu, saya pakai hanger, jepret gitu belakangnya itu. Sampai sekarang anak saya selalu ingat. Dulu saya pernah dipukul sama Abi sampai berbaret di sini. Dan itu jadi beban, kalau dia ngomong itu saya pasti nangis. Merasa nyesel gitu Bapak Ibu. Waktu itu gara-gara tidak mampu mengendalikan nafsu, amarah. Hati-hati aja kalau bisa kita sedang marah. Maka ketika marah dianjurkan tekan
menekan dada kita itu Bapak Ibu sekalian. Astaghfirullahaladzim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Cepat ambil wudu gitu. Ini bisa bahaya. Nah, kalau kita terbiasa tidak mampu melakukan menekan hawa nafsu amarah ini, berujungnya nanti gampang melakukan maksiat, mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah. Kalau sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah, efek negatifnya banyak dalam hidup ini, Bapak Ibu. Izin ya, saya bukan mau minum menghabiskan ini, tapi gelasnya mau saya kasih contoh. Tapi masih panas ini ya. Ada gelas kosong nggak? Boleh pinjam gelas kosong. Oh, ini aja nggak apa-apa Pak. Nah, ini taruhlah gelas Bapak Ibu ya. Ini misalkan gelas. Airnya ini tempat masuknya air ke sini. Ketika kita sudah tidak mampu mengendalikan nafsu di antara amaroh dan kemudian lawamah, nanti saya bahas lawamahnya, tapi ini ke contoh dulu. Pertama, dia akan mudah melakukan maksiat. Kalau sudah melakukan maksiat, satu, tarikus sholah. Misalkan kita meninggalkan sholat, paling mudah selalu menganggap remeh sholat. Misalkan tarikus sholah, ibaratnya ini gelas kita mulai condong, mulai goyang segini. Setelah tarikus sholah, al-ghibah wal kidhib, gampang mulut kita bohong, dusta, dan ngomongin orang, mulai condong lagi Bapak Ibu sekalian. Terus lebih besar lagi, naudzubillahi min dalik, apa itu asyarik? Apa itu asyarik itu Bapak Ibu sekalian? Mengambil hak orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Atau barangkali maling yang keren dan gagah itu kan yang berdasi itu, korupsi misalkan, itu keren malingnya. Maling yang katro itu maling ayam biasanya, dipukulin habis-habisan. Aduh, sampai triliunan ya, Masya Allah, dibongkar tuntas nih sekarang sama sang jenderal. Ternyata selama ini banyak sekali kasus korupsi. Mulai Pak, gini goyang lagi. Setelah itu meminum arak atau mabuk-mabukan, goyang lagi seperti ini Pak. Kemudian lebih parah lagi, zina, langsung begini Pak. Nah, gelas ini langsung terbalik Bapak Ibu sekalian. Ini ibaratkan kita, uququl walidain termasuk dosa kepada kedua orang tua kita, makin terbalik Pak. Ini nih, jadi begini. Ketika motor rezeki turun, rezeki keberkahan dari Allah, hujan rezeki, hujan rahmat semuanya, maka dia tidak mampu menampung kebaikan lagi. Itu masalahnya. Jadi kalau Bapak Ibu maaf, kita dirasa rezeki seret, mungkin ada maksiat di dalam diri kita. Kok ini masalah nggak kunjung-kunjung kelar, mungkin ada dosa yang belum tertobati. Seperti gelas ini, rahmat Allah mau masuk nggak bisa, bukan terbuka seperti ini Pak. Beda, ini kan terbuka, ketika rezeki itu datang masuk, rahmat Allah datang masuk, hidayah Allah datang masuk. Tapi karena kita kemudian selalu memperturutkan hawa nafsu yang tadi itu Bapak Ibu sekalian, maka maksiat-maksiat kita lakukan sehingga tertutuplah gelas penampungan keberkahan dan penampungan hidayah dan kebaikan. Tutup sudah Bapak Ibu sekalian. Nah, mau buka lagi, banyakin tobat, istighfar kepada Allah terus. Malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin mahiraja wa ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Tobat kepada Allah mulai. Istighfar, perbanyak tobat, pelan-pelan bersihkan, mulai ibadah kepada Allah terus, istiqomah di jalan yang benar dan lurus, mulai buka lagi, barulah hidayah dan kebaikan itu gampang masuk dalam diri kita. Nah, ini tentang baru nafsu amarah nih Pak. Bapak Ibu, jeleknya nafsu amarah itu adalah qauluka, ucapanmu, kata ulama, maka itu adalah takdiruka, akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Maka kalau marah sama anak, coba Bapak Ibu sekalian, kita marah sama anak terus kita lupa ngomongnya agak kasar gitu,
dasar kamu anak, maaf, misalkan bodoh, kita bilang sama anak kita bodoh, makin bodoh Pak, makin bodoh Bu. Ucapanmu adalah doamu. Hati-hati itu. Coba kalau kita bilang dasar anak pintar, insya Allah pintar tuh, insya Allah pintar. Maka apalagi ucapan orang tua kepada anaknya, hati-hati gitu. Hati-hati, takut terjadi sesuatu ketika di masa yang akan datang. Maka sering-sering istighfar, ya Allah, jika ada ucapan, ungkapan yang pernah keluar dari lisan ini ya Allah untuk keluarga, maka ya Allah hapuskan, maka mohon ampunkan ya Allah. Karena qauluka takdiruka, ucapanmu supaya suka jadi kenyataan dalam kehidupanmu. Nah, itu yang harus dijaga. Kemudian selanjutnya ada namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang kemudian mendorong seseorang terhadap keserakahan. Itu namanya nafsu lawamah, Bapak Ibu sekalian. Dan memang sikap bawaan manusia itu tidak akan pernah puas-puas, Pak, Bapak Ibu. Tidak akan pernah puas-puas itu. Dikasih, padahal udah cukup secara kasat mata cukup. Dan apa ya, sudah benar-benar cukup gitu. Tapi memang begitu hawa nafsunya. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, punya tiga ingin empat, punya empat ingin lima. Sampai ketika kata Nabi dalam hadis disebutkan manusia diberi satu lembah emas, maka dia ingin lembah emas yang kedua. Ketika kemudian dikasih emas lembah kedua, maka dia ingin lembah emas yang ketiga. Ya Rasulullah, kapan manusia kemudian ada puasnya? Maka Nabi mengatakan ketika tanah kuburan sudah menempel di mulutnya, barulah puas manusia itu, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat Bapak Ibu, coba nggak ada puas-puasnya. Kenapa kemudian nggak ada puas-puasnya? Berkaitan dengan prestise dan berkaitan dengan nafsu yang ingin dipalidasi, diakui keberadaannya, diakui dirinya, diakui kehebatannya, diakui kemudian dia adalah orang hebat. Ini yang bahaya. Maka nafsu ini hati-hati akan membentuk namanya validasi, sehingga kata ulama ini yang paling bahaya. Merasa diri paling baik, merasa diri paling hebat di antara yang lain. Aku loh, kira-kira gitu tuh. Maka hindari Bapak Ibu sekecil apapun itu. Nah, ini namanya nafsu lawamah. Yang terakhir, nah ini baru bagus, nafsul mutmainnah, nafsu ketenangan yang mendorong kepada ibadah, yang mendorong kepada kebaikan. Maka oleh karena itu, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu diri kita adalah Bapak Ibu sekalian, maka dengan memperbanyak mengosongkan perut kita dan memperbanyak riyadhah zikir kepada Allah. Suatu ketika Bapak Ibu saya pernah cerita kayaknya ya, saya ulang kembali nggak apa-apa. Allah itu menciptakan dua makhluk, satu akal, dua nafsu. Nanti Bapak Ibu sekalian, ketika pada saat proses penciptaannya di Lauhil Mahfuz itu ditanya oleh malaikat, hei akal, hei nafsu, sebentar lagi Allah akan berbicara kepadamu. Ditanya, hei nafsu, man anta wa man ana, man ana wa man anta. Hei nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau? Dijawab oleh nafsu, ana wa anta. Aku ya kamu. Kenapa rupanya? Tuh, sudah mulai kesombongan terjadi, Pak. Masya Allah. Oh, Allah murka. Turunkan tuh nafsu, siksa di neraka jahanam 100 tahun. Siksa 100 tahun, Pak. Selesai masa siksaannya berakhir, diangkat lagi, tanya lagi, hei nafsu, man ana wa man anta. Ana wa anta. Ya saya ente. Innalillahi, kesombongan nafsu itu, Pak. Aduh, siksa lagi. Singkat cerita, siksa di neraka yang disebut dengan ju' wal atosi, neraka lapar dan neraka haus. Siksa. Ketika selesai masa siksaannya di neraka lapar dan haus, baru tanya lagi, hei nafsu, setelah aku menyiksamu di neraka lapar dan haus, aku mau tanya kepadamu, man ana wa man anta. Barulah di situ, ana makhluk
Wa anta rabbi khalaqtani, ya Allah, engkau Tuhanku dan aku adalah makhluk ciptaanmu. Jadi nafsu bisa dikalahkan taslim dengan lapar dan haus. Makanya jangan terlalu banyak makan dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya, tapi nggak usah malu-malu Pak, silakan dimakan Bapak Ibu. Walaupun saya belum makan ini mana kuenya di depan. Subhanallah. Sering puasa. Ini bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya kalau ulama-ulama ahli ma'rifat, ahli sufi jarang yang ini pasti banyak saum. Gitu. Itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mutmainahnya makin meninggi, mutmainahnya makin naik, maka dia akan mudah melakukan ibadah dan mudah melakukan kebaikan. Nggak ada lagi tuh, tidak lagi penting pujian, sanjungan orang, validasi terhadap diri kita. Nggak penting lagi harta benda dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah ridho Allah. Itu jadi nantinya tuh Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, ayo kendalikan hawa nafsu kita supaya tidak jadi akar keburukan dalam diri kita, malah akan menjadi akar kebaikan. Contohnya yang paling mudah Bapak Ibu, kira-kira seseorang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu itu adalah ketika mendengar azan saja dulu. Kan saya sering kasih contoh itu. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika mendengar azan? Orang yang sudah bagus mampu mengelola batiniahnya itu adalah ketika azan berkumandang pasti dia diam. Sedang azan, diam dulu sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam, langsung Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai azan, sing-singkan lengan bajunya, langsung hamparkan sajadahnya. Dia segera menghadap Allah. Itu yang hati yang mampu mengendalikan nafsu. Tapi bagaimana kalau kemudian kita malah tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita? Dengar azan, ngobrol saja lewat. Azan ma azan, ngobrol ma ngobrol Bapak Ibu. Azan ma azan, ya main Facebookan lanjut, main WA-an lanjut, main TikTokan terus. Itu dengar azan yang hatinya mohon maaf masih tertutup. Ya tadi itu Bapak Ibu sekalian, makin tertutup hidayah Allah tuh sulit masuk gitu. Masih tetap ngobrol, masih tetap berjalan kegiatan seterusnya, padahal itu sang jenderal, maha jenderal di atas segala-galanya. Coba kita main logikanya segini Bapak Ibu sekalian, coba kita bikin analogi. Bapak Ibu, jangankan yang lain-lain, pangkat lurah saja. Bapak kalau diundang lurah, jam 8 suruh ke kantor lurah, itu biasanya kita on time. Datang kita jam 8. Atau Bapak dipanggil camat, wali kota lah, kira-kira wali kota. Wali kota ngundang kita nih. Jam 9 harus di kantor ya. Oh, jam 8 sudah nongkrong di Pemko. Betul Bapak Ibu? Tapi sekarang bagaimana sikap kita dipanggil oleh yang menciptakan dunia, alam jagat raya ini, langit dan bumi, yang menciptakan presiden, menteri dan seterusnya sampai wali kota seterusnya adalah Allah, sang maha diraja di atas segala-galanya. Sikap kita bagaimana? Kadang-kadang kita mau dipanggil jam 12, datang jam 2, dipanggil jam 3, datang jam 5, dipanggil jam 6, datangnya jam setengah 8. Kata Allah, gimana Allah mau memberikan rahmat dan berkahnya ketika itu pun tidak mampu kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya bagi yang mau hajian, bagi yang mau umrohkan dulu, hajikan dulu diri kita sebelum haji yang sesungguhnya ke sana. Panggilan kalimat filosofisnya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, siap saya memenuhi panggilanmu, siap saya melaksanakan perintahmu. Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, siap ya Allah saya sholat.
Labbaik Allahumma labbaik, bayar zakat. Labbaik Allah, ya Allah siap bayar zakat. Labbaik Allahumma labbaik, puasa. Kata Allah, labbaik Allahumma labbaik, siap ya Allah puasa. Kata Allah, yang ikhlas hidup ya, yang sabar ya dalam menjalani kehidupan biasa, dalam kehidupan aku putarkan kehidupan manusia. Labbaik Allah, ya Allah. Begitu jawabannya. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian Bapak Ibu, efek dari sebuah maksiat tadi akan menutup celah-celah kebaikan dan akan menutup pintu rezeki. Maka dirasa kalau kita pahit urusan rezeki, mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita tobati, dan perlu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, orang yang hatinya bersih, jiwanya lurus, maka segala sesuatu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Bapak Ibu, barangkali ini saya dulu sementara yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali Bapak dan Ibu ada hal yang perlu didiskusikan pagi hari ini, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan kemudian ulama menyebutkan sebagai penutup orang yang mampu menjaga hawa nafsunya adalah idza ma ra'aitallaha fi kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha wa illam tara mudhahira sun'ahu hujibat pasayratal milaha kibaha. Jika engkau melihat Allah sebagai pelaku dalam segala sesuatu, maka engkau akan melihat seluruh makhluk tanpa indah dan menawan. Namun jika engkau tidak mampu melihat manifestasi ciptaan sebagai karyanya, maka engkau akan tertutup dari cahayanya, lalu menganggap yang indah itu sebagai keburukan dalam kehidupan. Semoga ada manfaatnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, kami berikan waktu dan kesempatan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz mengenai nafsu amarah dan nafsu lawamah. Biasanya orang akan stabil nafsu amarah dan lawamahnya ini ketika sudah umur. Ketika sudah dekat-dekat ke kuburan itu agak slow down nafsu amarahnya. Bagaimana kita menyikapi ketika kita masih muda tapi kecerdasan emosional kita sudah stabil? Bagaimana meningkatkan kecerdasan itu gitu ya Bu? Iya, biasanya kan kita kalau sudah, nggak usah orang lain, saya aja Ustadz, kalau dulu ketika ada sesuatu pasti langsung naik gitu ya. Nah, ketika sekarang mungkin udah mau camat ya, calon mati, jadi sudah agak stabil. Bagaimana kita lebih muda, lebih bijaksana? Apa yang harus kita lakukan agar proses nafsu kita itu kita bisa kuasai? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, pertanyaannya bagus ini. Sejalan dengan dawuhnya atau makolahnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa yang menyebabkan tumpulnya emosional kita itu kan ada 3 komponen kita itu, ada IQ, ada EQ, ada SQ. Yang menyebabkan tumpulnya emosional kita, maksudnya tumpul dalam hal ini adalah tidak mampu bijaksana. Maaf, tua tidak jaminan dewasa ya. Umur itu tidak jaminan seseorang bisa bijaksana. Muhammad Al-Fatih di usia 19 tahun sudah mampu menaklukkan Konstantinopel, Bapak Ibu sekalian. Itu karena kebijaksanaan dan kecerdasannya, baik IQ dan juga emosinya.
Bagaimana memadukan kecerdasan emosional gitu Bapak Ibu sekalian. Maka dauhnya Imam Ibnu Abbas, yang menyebabkan kita jauh dengan Allah itu ada 4, tapi saya berikan 2. Apa itu diantaranya? Likathrotizur, disebabkan karena banyak dosa. Dosa itu ibarat nuktah Bapak Ibu, nuktah ya, noktah kalau dalam bahasa Indonesianya. Sekali dosa tempel, tek, hitam gitu. Semakin banyak dosa, semakin hati kita jadi tertutup. Maka bagaimana menumbuhkan emosional yang sehat, emosionalnya yang baik? Maka yang pertama, hindari sekecil apapun dosa. Dosa ini hindarin. Kalau sudah nanggung terjerumus, segera istighfar dan banyak bertobat kepada Allah. Yang kedua, lisababi hubud dunya. Emosional kita tidak mampu timbul kedewasaan dan kebijaksanaan lisababi dunia, karena terlalu cinta dunia. Maka kurang-kurangi sekecil apapun urusan dunia itu. Ya. Bukan tidak boleh, tapi orientasinya jangan selalu sesuatu itu diukur oleh dunia gitu. Selalu ukur oleh akhirat. Kira-kira Allah ridho nggak ya gitu. Allah kemudian kira-kira ini jadi kebaikan atau tidak ya, ada nilai ibadah tidak ya gitu. Terus saja akhirat orientasinya, pikirannya itu diasah, dilatih agar kemudian akhirat. Nah kalau sudah akhirat mampu ditekan. Seperti itu Bun. Hindari sekecil apapun dosa, karena sesungguhnya apapun pangkal semua itu adalah bagaimana kemudian kita terlalu banyaknya dosa dan maksiat kepada Allah. Dan pelaku dosa itu jadi tidak tenang hidupnya itu, hatinya tidak bahagia. Nah ini diakibatkan karena dosa. Maka ingin cerdas emosionalnya, gampang kemudian selalu hadir kebaikan dalam hidupnya, maka harus banyak kemudian memperbanyak tobat kepada Allah. Jangan sampai melakukan sekecil apapun maksiat. Jika terjerumus sudah terlanjur terjerumus, maka perbanyak dosa. Dan yang kedua adalah sekecil apapun tekan, jangan terlalu banyak cinta dunia. Apakah bisa Ustaz seperti itu? Bisa dong. Siapa yang tidak bisa? Coba kita lihat Nabi Pak. Nih emosional Nabi itu. Kita contoh Nabi. Nabi itu kebiasaan setiap hari ngasih makan Yahudi yang buta matanya. Coba nanti tes Pak, kira-kira Bapak kalau dihina masih marah juga? Dihina, dicaci, dimaki masih marah, diomongin kurang bagus masih marah, berarti memang masih perlu pembenahan emosionalnya. Bagaimana kemudian contoh Nabi? Itu kan Nabi, ya memang Nabi harus dicontoh Pak. Lihat Pak, pagi-pagi ngasih minum, ngasih makan, disuapin nih. Yahudi matanya buta, makan, disuapin minumnya Pak, kemudian disuapin makanannya, disuapin penuh dengan kelembutan. Apa kata Yahudi itu? Hei Fulan, kamu hati-hati ya, Muhammad itu yang namanya Muhammad bahaya. Bahaya, tukang tipu, menyesatkan, cacian, makian keluar. Dicaci, dimaki kepada orangnya langsung. Bayangkan Pak, kalau kita bagusnya gimana itu? Wah, hajar langsung gitu ya. Nah itu berarti kalau kita main langsung hajar, berarti memang belum stabil kolbu kita. Belum stabil kolbu kita, mohon maaf gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi kapok besoknya? Tidak, demi Allah tidak. Apakah Nabi tidak menghilangkan kebaikannya gara-gara dihina? Juga tidak. Kan kita mah tidak Bapak Ibu. Orang baik ke kita, kita baikin. Orang kemudian pernah jahat ke kita, ya sudah kita jahatin lagi. Itu sifat kita tuh, begitu jeleknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Terus dikasih makan. Suatu ketika titi mangsa Nabi wafat. Kebiasaan ini dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika itu langsung kasih makan, oh kok beda? Kata si kafir Yahudi yang matanya buta itu. Ini siapa? Kok beda? Cara ngasih makannya tidak penuh dengan kelembutan, tidak penuh dengan kasih sayang. Beda Bapak Ibu, hati yang penting. Apa katanya? Kata ulama, hati hanya akan bisa dipengaruhi oleh hati. Maka ketika kita berbicara, bergerak melalui hati, melalui nurani, semuanya beres. Jadi jangan hanya selalu menggunakan ini terus Bapak Ibu mengenal sesuatu. Coba pakai ini dulu, tek, langsung lalu kemudian ke atas. Itu jadi ringan Pak, nggak ada beban dalam hidup. Kolbunya yang dipompa ke depan itu, kolbunya Bapak Ibu sekalian. Mulai
Besok begitu lagi, meninggal dunia, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ini siapa? Maaf Fulan, yang biasa ngasih kamu makan dan minum, ada orangnya telah tiada, telah wafat, baru wafat. Nangis si Yahudi itu, nangis. Saya belum tanya-tanya namanya siapa orang yang selama ini baik kepada saya. Yang baik kepada kamu setiap hari ngasih makan itu adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Bergetar Pak, langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemuliaan akhlak, diakibatkan kolbunya kolbun salim, hatinya selamat, emosinya tertata dengan rapi. Gitu Pak. Coba kalau kita tes dulu diri kita, cek ombak dulu, cek ombak. Dihina dulu, dihina. Dasar ibu ini banyak kali omongnya. Kalau ibu nggak ngepek dibilang banyak omong, alhamdulillah berarti. Karena kita akan merasa begini Pak, hinaan, cacian, pujian datang itu semuanya Allah. Allah mengutus seseorang untuk memuji kita, oh berarti jamalnya Allah sedang berlaku dalam hidup kita, kebaikan Allah. Ada orang menghina, mencaci maki kita, oh berarti jalalnya Allah diutus kepada kita untuk kemudian mendidik kita. Ya udah, nggak apa-apa gitu, orang nggak masalah kok kita dibilang banyak omong. Tinggal bilang aja alhamdulillah dibilang banyak omong, padahal dia nggak tahu saya teh banyak hutang, banyak cicilan. Sederhana kan ya, tinggal begitu saja sih Bapak Ibu sekalian. Demikian Bun, itu yang bisa disampaikan. Sudah masuk waktu isyraq ya Pak? Sudah. Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Terakhir Bapak Ibu mengundang kepada seluruh jamaah Masjid Anggrek Sari pada tanggal 21 kita akan melaksanakan zikir dan doa bersama di Masjid Agung Batam bersama Romo Syafi'i, yaitu Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, akan melaksanakan doa bersama di Masjid Agung Batam. Ada waktu dan kesempatan, silakan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan tausiah dan doa istighosah oleh Romo Kiai Romo Syafi'i, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipul, di Bang Ipul. Jangan ditelan. Boleh, sejak apa? Yuk. Jangan panen ini,